Mbak, ini kita masih bahas nih masalah Raya sama Satria. Iya. Mbak nggak capek apa Mbak? Mbak dengar sendiri dokter bilang apa? Anak Mbak nggak kenapa-napa, jiwanya yang sakit. Come on Mbak, udah. Saya malas dengar hal kayak gini ya. Jangan tolong. Raya itu mau bunuh diri. Kondisinya itu rapuh sekali. Coba kalau Jeng ada di posisi saya, pasti juga akan melakukan yang sama. Mencari menyinari bumi, menerangi hati yang merisau. Kok sok tahu sih? Kan Panji itu diajarin sama Jihannya cara ngurus bayi itu yang bener kayak gimana. Iya, tuh nempel juga sama Jihan. Nya mau join pijitin nggak? Ini mau. Gue demen banget nih yang begini nih. Mau dong ya dipijitin mah. Nih Panji, nih kayak begini nih kayak Jihan. Panji lu lihat nih, Nya demen nih yang begini nih. Lu udah sama dia aja cocok. Bisa ngurus anak dia juga. Nempel langsung ala sama Jihan buktinya. Kenapa sih ngomong kayak gitu, Nya? Udah deh jangan malu-maluin. Apa sih? Kagak apa-apa ngapes. Oh ya, Nya. Panji narik dulu ya. Sekalian Panji bawa Al. Siapa tahu ntar di jalan ketemu sama ibunya. Aku temenin ya, Ji. Nggak usah, Jihan. Ntar lu malah kecapean lagi. Kagak ngapa-ngapain Panji, lu ajak Jihan. Ntar kalau dapat apa tuh sama Al, ganti pampasnya, bikin susu. Terus lu ngapain gendong, lu ntar repot sendiri kalau kagak ada dia. Udah nggak apa-apa dia nemenin lu. Ya juga sih, Nya. Ya udah deh kalau gitu. Deh, yaudah lu beres dah. Ya udah, aku siapin semua kelengkapan Al ya. Ya udah. Iya. Iya nanti ya kita pergi jalan-jalan ya. Sini. Apa sih, Nya? Lu lihat no, pinter dia ngurus anak. Udah lu sama dia aja. Nyak setuju, ya? Iya, Nya. Tapi ya ini kan bukan saat yang tepatnya. Udah sih, Nya, sabar aja, Nya. Elah lo Ji, lu kagak ngerti banget sama Nyak lu. Nyak kan lagi sakit gini. Lu kasihan ke emaknya. Nyak kan pengennya lu hidup bahagia. Jadi Nyak juga ntar bisa tenang kalau kagak ada juga. Dokter, Mam. Kok ada di sini semua? Ada apa ya? kebetulan kalian semua kumpul di sini. Ini adalah dokter yang menangani Raya. Jadi dokter ini akan menjelaskan bagaimana kondisi Raya sekarang ini. Satria, Mama mau ketemu Oma dulu bentar ya. Jeng, sebentar, Jeng. Dok, kondisi Raya emang gimana? Secara fisik Raya baik-baik saja, dia tidak sakit. Tapi secara psikis dia sakit, Raya depresi. Dan untuk sekarang yang dia perlukan hanyalah orang-orang yang membuat dia nyaman. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Kalau begitu saya permisi Ibu, Bapak. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Jeng Hana kan dengar sendiri bagaimana dokter itu menjelaskan kondisi Raya itu memang sangat rapuh sekali. Jadi saya minta tolong batalkan pernikahannya Mentari dengan Satria. Oh ya ampun. Mbak, ini kita masih bahas nih masalah Raya sama Satria. Iya. Mbak nggak capek apa Mbak? Mbak dengar sendiri dokter bilang apa? Anak Mbak nggak kenapa-napa, jiwanya yang sakit. Come on Mbak, udah. Saya malas dengar hal kayak gini ya. Jeng Hana tolong, Raya itu mau bunuh diri. Kondisinya itu rapuh sekali. Coba kalau Jeng ada di posisi saya, pasti juga akan melakukan yang sama. Oh enggak Mbak, saya nggak akan pernah bela-belain anak saya Satria harus menikah sama anak Mbak, nggak akan. Pesan saya Mbak ya, move on dari anak saya. Di luaran sana banyak laki-laki Mbak, dan Raya bisa dapetin akan itu.
Ya Allah, tega sekali sih dia bicara seperti itu. Pak Haris sudah pulang. Soalnya aku nyari kemana-mana nggak ketemu. Saya? Kamu kenapa sakit? Enggak apa-apa. Mungkin kecapean aja. Tapi aku masih kuat kok. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Maaf, aku refleks. Kamu kepanasan ya? Sebentar ya. Aduh, pakai apa ya? Kamu tuh ada-ada aja, udah nggak usah. Bau ya? Ya nggak usah dikepasin pakai tangan juga. Udah tenang aja, nggak apa-apa kok. Tapi kamu udah gak marah kan? Aku tuh nggak pernah marah sama kamu. Cuma aku minta sama kamu untuk jaga jarak, udah itu aja. Kamu tahu kan alasannya apa? Karena aku nggak mau Satria itu makin marah sama kamu, itu aja kok. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan tadi mau pulang, kok masih ada di sini? Iya, tadi Pak Sofyan telepon aku. Katanya ada investor yang mau ketemu sama kamu. Dia udah siapin lagunya dan udah siap untuk bantu kamu promo. Jadi kamu disuruh ke kantor. Gimana ya Lang? Dengan kondisi yang seperti ini, kamu tahu kan, aku nggak akan mungkin ninggalin Ibu Widuri. Dan pastinya kalau aku izin sama Mas Satria nggak akan mungkin setuju. Iya, tapi gimana ya? Ini kesempatan langka loh buat kamu. Sayang banget kalau kamu lewatin. Aku yang minta izin sama Satria ya. Nggak usah lah, ya. Soalnya aku nggak mau kalian tuh ribut. Udah, kamu tenang aja. Aku bakalan ngalah. Nggak akan ada masalah, ya? Tapi Lang, Udah, nggak apa-apa yuk. Ya. gimana dokter? Keadaan mama saya baik-baik aja kan? Untuk saat ini kondisinya sudah agak stabil, tapi tetap harus dijaga ya agar kondisinya tidak anfal lagi. Ya terus gimana dok? Berarti oma saya udah bisa dipindahkan ya? Nggak perlu dirawat di ruang ICU ini lagi ya? Oh silahkan, nanti saya akan kasih tahu suster biar siapkan kamar rawat inapnya ya. Terima kasih. Ya kalau gitu saya permisi ya. Iya, terima kasih. Dokter, makasih dokter. Satria, Iya, Ma. Ya, Ma. Pak Giman mana? Pak Giman sekarang kondisi alhamdulillah udah membaik, Oma. Semalam memang udah dirawat di sini karena kepalanya kebentur agak keras, makanya dia dirawat semalam. Tapi tadi Satria udah dapat kabar dari istrinya, dia udah dijemput sama istrinya dan dia udah pulang, Oma. Benar, Pak Giman gak apa-apa. Iya beneran udah nggak apa-apa kok, Oma. Udah dijemput sama istrinya, udah pulang kok. Iya, biaya rumah sakit dan obat-obatan kamu yang nanggung ya? Oh iya dong, itu udah pasti, Oma. Udah, Oma tenang aja ya. Masalah Pak Giman itu urusan Satria ya. Iya, Mama tenang aja, Ma, ya. Mentari mana? Iya sih, Mentari kemana sih? Dari tadi Mama nggak ngeliat loh. Mentari tadi katanya manggil dokter, cuman nggak tahu sampai sekarang belum nyampe. Itu anak aneh banget sih. Dia tuh seharusnya prioritasin Oma, bukan hal-hal yang lain. Nggak bisa, aneh aja itu anak. Udah dibilangin suruh jagain Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana kata dokter? Bu Widuri sudah membaik kan? Kamu dari mana? Ini kamu datang-datang sama laki-laki ini lagi. Kamu tuh, Mentari kamu tuh bagaikan nggak bisa terpisahkan ya sama laki-laki ini. Iya. Maaf Bu, Mas. Tadi kan aku bilang mau panggil dokter. Habis panggil dokter, aku mampir dulu beli sarapan. Karena aku tahu bahwa kamu belum sarapan kan. Aku nggak mau kamu masuk angin. Nih, aku udah beliin makanan buat kamu. Kamu mesti makan ya, sama minuman segar. Ya. Mentari, kamu sendiri udah sarapan? Sudah Bu. Kurang
ini emang paling pinter pura-pura polos. Lo ngapain masih di sini? Mas, bisa kita ngomong empat mata, Mas? Di luar. Bentar ya, Mbak. Bentar ya, Mbak. Bu, semoga cepat sembuh ya, Bu. Biar Ibu bisa beraktivitas lagi. Terima kasih. Permisi. Ya Allah, semoga mereka nggak berkelahi lagi. Mau ngapain lagi? Gini, Mas. Saya disuruh Pak Sofyan buat ngajak Cahaya ke kantor. Ada investor mau dengar suara dia. Sekalian rekaman, Mas. Lo gila? Atau gimana? Oma gue lagi sakit, Mentari tuh lagi jagain oma gue, terus suruh dia nyanyi gitu. Mas ini kan calon suaminya, Mas. Harusnya nggak kayak gini dong, Mas. Mas dukung cita-citanya Cahaya. Gue akan dukung, gue akan support calon istri gue. Apapun tuh gue akan dukung. Asal nggak disangkut pautnya emang, ngerti? Mas, dengerin saya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama saya, Mas. Ini demi masa depannya Cahaya, Mas. Oh, lo nggak usah bahas masa depan Cahaya atau Mentari ya.